Halo, selamat datang di simulasi kasus proteksi radiasi. Di video kali ini, kita akan melihat kejadian nyata di lab kedokteran nuklir. Perhatikan baik-baik, terjadi kebocoran kecil saat petugas mencampur radiofarmaka iodin 131. Uap radioaktif yang tak terlihat ini kemudian tidak sengaja terhirup. Begitu masuk ke dalam tubuh, iodin 131 langsung mengikuti siklus alami. Karena tiroid adalah organ penyerap iodium, isotop ini pun terkonsentrasi di sana. Lihatlah, area tiroid mulai berpendar. Ini menandakan akumulasi dosis tinggi yang berisiko merusak jaringan tiroid secara permanen. Setelah insiden, tindakan cepat dilakukan. Pekerja langsung diperiksa dengan alat bioassay untuk mengukur kontaminasi internal, tepat di area leher. Di saat yang sama, tim lain membersihkan area kerja. Dua langkah ini krusial untuk mencegah dampak lebih lanjut. Keselamatan pekerja adalah prioritas utama. Selanjutnya kelompok kami akan memberikan pendapat mengenai kasus ini. Dan untuk yang akan kami bahas adalah 1. Bagaimana mekanisme paparan melalui inhalasi? 2. Apa langkah proteksi yang harus segera dilakukan? 3. Bagaimana prosedur monitoring dan tindak lanjut medis? Yang pertama adalah bagaimana mekanisme paparan melalui inhalasi. Selama proses penyiapan atau pencampuran radiofarmaka berbasis iodin 131 di fasilitas kedokteran nuklir, I131 dapat berubah menjadi uap atau aerosol radioaktif yang tercampur di udara ruang. Radionuklida ini bersifat mudah menguap sehingga berpotensi terhirup oleh pekerja. Paparan melalui inhalasi menjadi salah satu jalur utama masuknya I131 ke dalam tubuh pekerja yang dapat menyebabkan kontaminasi internal apabila terakumulasi di organ target seperti kelenjar tiroid. Penelitian pada pekerja radiasi di fasilitas produksi radioisotop juga menunjukkan bahwa paparan inhalasi I131 berkontribusi terhadap penerimaan dosis internal. Dosis dapat dihitung berdasarkan hasil pengukuran aktivitas radionuklida di dalam tubuh pekerja yang menunjukkan bahwa inhalasi merupakan jalur paparan internal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam proteksi radiasi. Langkah proteksi apa yang harus segera dilakukan? Dalam kasus tersebut, penanganan yang diberikan harus intensif dan segera agar insiden ini tidak menambah korban. Tindakan proteksi ini lebih mengarah kepada alasan terjadinya insiden yang harus diatasi. Langkah proteksi radiasi yang harus segera dilakukan setelah insiden ini diketahui, yaitu yang pertama, mengamankan korban dan tempat kejadian. Pekerja harus segera meninggalkan tempat yang terkontaminasi zat radioaktif tersebut. Lalu, tempat yang kemungkinan terkontaminasi oleh zat radioaktif tersebut dapat disterilkan dari kegiatan pekerja atau masyarakat agar tidak ada korban selanjutnya. Lalu yang kedua, bisa melaporkan kepada pihak yang terkait. Insiden tersebut harus segera dilaporkan ke pihak internal ataupun eksternal untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan segera. Pelaporan wajib segera dilakukan kepada petugas proteksi radiasi atau PPL dan kepala fasilitas terkait. Bagaimana penerapan prinsip ALARA dalam kasus ini? ALARA atau as low as reasonable acceptable adalah prinsip yang digunakan dalam keselamatan radiasi. Nah, ALARA ini memastikan bahwa paparan radiasi yang diberikan dan diterima dapat diminimalkan seminimal mungkin. Prinsip ini mencakup 3 hal utama untuk mencapai keselamatan radiasi, yaitu waktu, jarak, dan perisai. Yang pertama adalah waktu. Radiografer harus memastikan proses pemeriksaan berjalan secepat mungkin dengan tetap menjaga kualitas hasil pemeriksaan untuk menghindari pengulangan. Pengulangan dimaksud adalah pengulangan expose atau foto. Nah, waktu pemeriksaan yang cepat dan tepat juga meminimalkan paparan radiasi yang diterima oleh pasien maupun pendamping yang berada di dalam ruangan.
Selanjutnya adalah jarak. Berlaku untuk pendamping dan radiografer, memastikan bahwa jarak dari sumber radiasi sudah berada batas zona aman. Radiografer yang berada di balik tembok, tabir maupun ruang kontrol, dan pendamping yang berada di dalam ruangan tidak berada di dekat dari sumber radiasi. Selanjutnya adalah perisai, alat perlindungan diri dari radiasi, proteksi seperti apron, gonad shield, thyroid shield, dan lain-lain. Nah, alat-alat tersebut perlu digunakan pasien dan pendamping guna meminimalkan paparan yang diterima. Nomor 2, risiko kerusakan jaringan tiroid akibat akumulasi iodin 131. Iodin 131 yang masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi secara biokimiawi akan mengatur jalur metabolisme iodin normal, yaitu diserap oleh kelenjar tiroid untuk proses sintesis hormon. Karena 131 bersifat radioaktif, hal ini menyebabkan laparan radiasi internal langsung ke jaringan tiroid. Lalu radiasi beta yang dipancarkan oleh iodin 131 memiliki daya ionisasi tinggi pada jarak pendek, sehingga dapat menimbulkan kerusakan sel atau perubahan fungsi jaringan tiroid apabila paparan terjadi secara berulang atau dalam dosis yang cukup besar. Lalu ada penelitian di fasilitas produksi radioisotop juga menunjukkan bahwa tiroid merupakan organ kritis dalam paparan internal iodin 131, sehingga akumulasi radioiodin di organ ini menjadi faktor utama risiko biologis pada pekerja radiasi. Yang ketiga yaitu adanya aktivitas internal 1-131 pada pekerja menunjukkan bahwa monitoring kesehatan secara berkala merupakan bagian penting dari sistem proteksi radiasi. Monitoring dilakukan melalui biosai internal seperti pengukuran aktivitas radioaktif dalam tubuh atau organ target. Untuk menilai besarnya dosis internal yang diterima oleh pekerja, evaluasi dosis internal juga digunakan sebagai dasar dari pengambilan keputusan terkait pengendalian paparan, perbaikan prosedur kerja, serta penentu perlunya tindakan dekontaminasi internal atau pemantauan kesehatan lanjutan agar risiko paparan tidak meningkat di kemudian hari. Baik, kami di sini akan menjawab terkait pertanyaan diskusi dari kasus tersebut, yaitu bagaimana mekanisme paparan melalui inhalasi. Mekanisme paparan uap iodin dari radiofarmaka menjadi bahan radioaktif yang masuk ke tubuh melalui saluran pernapasan. Mekanisme tersebut terjadi dalam beberapa tahapan. Yang pertama yaitu inhalasi dan deposisi. Ketika kebocoran terjadi, pekerja secara otomatis menghirup udara di ruangan kerja yang sudah terkontaminasi uap dari iodin 131. Mengikuti alur sistem pernapasan, gas yang terhirup akan dilanjutkan hingga ke alveolus. Yang kedua, absorpsi. Kandungan iodin 131 dalam bentuk uap yang masuk ke pernapasan akan lebih mudah larut dalam sistem tubuh melalui proses difusi. Ketika udara kontaminasi sudah mencapai paru-paru, kandungan iodinnya akan menembus ke membran kapiler alveoli dan masuk ke sistem peredaran darah. Proses ini terjadi sangat cepat setelah bahan masuk ke tubuh. Yang ketiga, distribusi dan lokalisasi. Ketika iodin 131 masuk ke dalam sistem darah, maka tubuh akan mendeteksi zat tersebut sebagai iodin yang stabil. Selanjutnya, kelenjar tiroid akan bekerja mengambil iodin-iodin dalam darah dengan konsentrasi maksimal 30%. Bagian iodin terlokalisasi di kelenjar tiroid. Selanjutnya ada retensi dan deteksi. Iodin yang tidak diserap oleh kelenjar tiroid akan dikeluarkan melalui sistem ekskresi tubuh. Sedangkan iodin 131 yang sudah berada di dalam kelenjar tiroid akan bekerja lagi memancarkan radiasi gamma dan beta, di mana radiasi gamma ini akan terdeteksi saat dilakukan pemeriksaan bioassay. Sedangkan radiasi beta akan memancarkan energi tinggi dan meradiasi kelenjar tiroid dengan energi tersebut. Langkah proteksi apa yang harus segera dilakukan? Dalam kasus tersebut, penanganan yang diberikan harus intensif dan segera agar insiden ini tidak menambah korban. Tindakan proteksi ini lebih mengarah kepada alasan terjadinya insiden yang harus diatasi.
Langkah proteksi radiasi yang harus segera dilakukan setelah insiden ini diketahui, yaitu yang pertama, mengamankan korban dan tempat kejadian. Pekerja harus segera meninggalkan tempat yang terkontaminasi zat radioaktif tersebut. Lalu, tempat yang kemungkinan terkontaminasi oleh zat radioaktif tersebut dapat disterilkan dari kegiatan pekerja atau masyarakat agar tidak ada korban selanjutnya. Lalu yang kedua, bisa melaporkan kepada pihak yang terkait. Insiden tersebut harus segera dilaporkan ke pihak internal ataupun eksternal untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan segera. Pelaporan wajib segera dilakukan kepada petugas proteksi radiasi atau PPR dan kepala fasilitas terkait. Nomor 3. Prosedur monitoring dan tindak lanjut medis yang harus segera dilakukan tentunya menjadi hal krusial untuk keselamatan pekerja. Tindakan yang merupakan bagian dari monitoring dan tindak lanjut medis adalah A. Dekontaminasi dan tindakan darurat. Pekerja yang menjadi korban harus segera melepas pakaian yang digunakan pada saat terpapar zat radioaktif dan mandi menggunakan air hangat untuk menghilangkan kontaminasi pada tubuh. Selanjutnya, pekerja harus segera diberi kalium iodida dalam waktu beberapa jam untuk menjenuhkan kelenjar tiroid sehingga radiasi tidak berlanjut. B. Pemantauan pemasukan cairan. Korban harus banyak mengkonsumsi air putih agar ekskresi zat bisa segera terjadi dan tidak terlalu berlama-lama di dalam tubuh. C. Bioesai lanjutan. Tujuannya untuk mengetahui jumlah iodin 131 yang masih tertahan di dalam tubuh dan dapat menentukan langkah yang harus diambil setelahnya. D. Medis berkala. Korban dari insiden ini harus selalu dipantau oleh dokter spesialis kedokteran nuklir untuk memastikan zat radioaktif sudah benar-benar hilang dari tubuhnya. Kasus kebocoran radiofarmaka berbasis iodin 131 di fasilitas kedokteran nuklir menunjukkan bahwa paparan inhalasi merupakan jalur utama terjadinya kontaminasi internal pada pekerja radiasi. Setelah terhirup, iodin 131 mengikuti metabolisme iodium normal dan terakumulasi pada kelenjar tiroid sebagai organ target, sehingga menimbulkan paparan radiasi internal yang berpotensi menyebabkan kerusakan jaringan apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, tiroid menjadi organ kritis yang memerlukan perlindungan khusus dalam pengendalian paparan radionuklida volatil. Penanganan insiden harus dilakukan secara tepat dan sistematis, meliputi evakuasi dari area terkontaminasi, dekontaminasi awal, pemberian terapi protektif seperti kalium iodida, serta monitoring bioasai untuk menilai dosis internal dan efektivitas intervensi. Monitoring kesehatan jangka panjang juga diperlukan untuk memastikan tidak terjadi dampak biologis lanjutan. Untuk saran yang pertama, penguatan sistem pencegahan teknis. Fasilitas kedokteran nuklir perlu memastikan sistem containment, ventilasi, dan filtrasi udara agar berfungsi optimal, terutama saat penanganan radionuklida volatil seperti I-131. Pemeriksaan dan kalibrasi peralatan harus dilakukan secara berkala untuk mencegah kebocoran. Yang kedua, peningkatan kepatuhan prosedur operasional standar atau SOP. Seluruh tenaga kerja wajib menerapkan prosedur kerja yang aman, termasuk penggunaan alat pelindung diri, teknik penanganan radiofarmaka yang benar, serta prosedur darurat apabila terjadi kebocoran. Secara keseluruhan, kejadian ini menegaskan bahwa sistem proteksi radiasi tidak hanya berfokus pada pencegahan paparan eksternal, tetapi juga harus mengantisipasi kontaminasi internal melalui pengendalian lingkungan kerja, prosedur operasional yang ketat, serta pemantauan kesehatan pekerja secara berkelanjutan sesuai standar keselamatan radiasi yang berlaku, termasuk pedoman dari Bapeten dan AIEI. 3. Program monitoring kesehatan dan bioasai rutin. Pemantauan dosis internal pekerja harus dilakukan secara berkala, tidak hanya setelah insiden. Hal ini penting untuk mendeteksi paparan sedini mungkin dan mencegah akumulasi radionuklida dalam tubuh. 4. Pelatihan tanggap darurat radiologi.
Tenaga kerja perlu mendapatkan pelatihan secara berkala mengenai manajemen kontaminasi internal, dekontaminasi, serta penanganan medis awal agar respons terhadap insiden lebih cepat dan efektif. 5. Penguatan budaya keselamatan radiasi atau safety culture. Institusi harus mendorong kesadaran kolektif bahwa keselamatan radiasi adalah tanggung jawab bersama melalui evaluasi insiden, pelaporan terbuka, dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem proteksi.